rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD, padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, "Oh maaf, keselip." 3. Bahwa teradu terindikasi kuat melakukan kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual dan atau pemaksaan hubungan seksual pada saat BIMTEK PPLN di Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Pelecehan dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam perjuangan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang baik ini kembali bertemu dengan saya Afandi Ismail. Sore hari ini kita kembali, ya saya kira bukan tamu lagi ya. Memang tuan rumah. Narasumber kita yaitu Bang Dr. Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Bang Yani ini selalu fresh gitu ya? Ya, alhamdulillah. Selalu sehat dan kelihatan masih... Tapi yang paling trendy Adinda lah ya. Oh iya, karena memang Adinda masih milenial. Tapi Abang ini meskipun usia... Kan beda sedikit sama... Iya. Tapi wajah Abang masih milenial. Nah, oke. Baik Bang. Bahaya kalau wajah milenial, kalau kelakuannya dakjal kan? Ah, itu dia. Oke Bang, jadi pada kesempatan baik ini kita akan coba untuk membincang yang lagi hot ini kan di hot isu. Yeah. Lagi santer diberitakan di media massa tentang perbuatan yang mohon maaf tidak boleh dicontoh lah oleh kita semuanya, khususnya oleh anak muda, oleh milenial, oleh Gen Z, di mana sama-sama kita lihat ada pejabat negara, dalam hal ini adalah Ketua KPU Republik Indonesia, Saudara Hasyim Asy'ari. Saudara Hasyim Asy'ari. Ya, ini merusak nama Hasyim. Merusak nama, betul ya. Jadi beliau diputuskan oleh sidang DKPP ya, per tanggal kemarin tanggal 3 ya. Ya. Tanggal 3 Juli 2024 melakukan perbuatan asusila terhadap korbannya yang berinisial CAT. Oke Bang, karena waktu kita terbatas, nah ini menarik ini, karena beliau sebagai Ketua KPU gitu ya, ini posisi yang sangat luar biasa, kaitannya dengan kepemiluan begitu. Dan kalau kita lihat perbuatan ini kan per tanggal 3 Oktober ya, tanggal 3 Oktober 2023 di Amsterdam Bang. Amsterdam ya? Iya, jadi salah satu hotel ya, Van apa gitu nama hotelnya di Amsterdam. Apandi kan sering ke Amsterdam kan, istrinya tinggal di Amsterdam. Ya? Di Rotterdam Bang. Rotterdam ya. Iya. Nah, kalau anak saya di Leiden dia kan. Dekat. Iya. Kalau yang ini kota yang desa itu Lundam ya. Iya. Kincirangin. Kincirangin. Iya. Iya. Jadi apa namanya? Nah, ini kenapa baru diputuskan gitu, Bang?
Abang kan sebagai seorang advokat senior ya, dan juga sebagai seorang politisi, pimpinan Partai Masyumi. Ini penting kita dengarkan perspektifnya tentang perbuatan asusila dari Hasyim Asy'ari selaku mantan ketua KPU. Oke Bang, silakan Bang. Saya kira ini menjadi berita yang paling hot, Adinda Afandi. Tapi saya secara pribadi dan kawan-kawan kami yang di dalam gabungan ada 16 partai yang dicoret secara sewenang-wenang oleh KPU dan khususnya oleh Hasyim Asy'ari ini membentuk yang namanya pada waktu itu Gerakan Melawan Politik Genocide, itu GMPG. Dan kita juga melaporkan perilaku yang hal yang serupa ini. Iya. Yang dilaporkan. Berarti ini kali keduanya Bang ya? Bahkan tidak kali kedua. Iya. Tidak kali kedua gitu. Yang kali kedua yang terungkap. Yang tidak terungkap kalinya banyak, ya kan? Iya. Dan dari kali seperti itu. Jadi Saudara Hasyim Asy'ari ini pada proses pendaftaran partai politik peserta pemilu bulan Agustus ya. Kalau ini kan Pilpres ya. Pilpres. Dalam rangka persiapan Pilpres dan persiapan pemilihan di luar negeri. Iya. Makanya si saudari KAT ini adalah petugas pemilihan luar negeri. PPLN ya. Den Haag. Di Den Haag. Iya. Betul. Tapi peristiwanya terjadi di Amsterdam. Iya. Nah, pada waktu peristiwanya Asnaini ini juga hal yang sama, perilaku yang sama, tabiat yang sama, karakter yang sama. Ini orang yang tidak bisa mengendalikan syahwat nafsunya seperti itu. Jadi menggunakan kekuasaan yang ada, merayu dan membujuk dan lain sebagainya pada waktu itu, menjanjikan dan lain sebagainya, maka Ibu Asnaini itu jatuh ya kan dalam pelukannya dia. Dan Ibu Asnaini masih punya suami seperti itu. Dan itu tidak hanya satu kali dengan Ibu Asnaini, dia sering bahkan berjalan bersama-sama ke tempat-tempat, contoh tempat daerah-daerah keramat itu, bahkan di kantor KPU sendiri, ya kan, bahkan di kantor Publik Satu itu terjadilah tindakan-tindakan yang dikategorikan tindakan mesum asusila tersebut. Jadi kalau udah seperti itu, saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh sahabat saya nih, Sagana Nenggolan. Penjahat kelamin itu bernama Hasyim Asy'ari. Iya. Ini ada tulisannya Saganda nih ya. Penjahat kelamin itu bernama Hasyim Asy'ari. Saya semalam juga dikirim oleh beliau. Oleh sahabat saya, Dr. Sagana Nenggolan. Dari Sabang Maruki Terto, ya kan. Nah, ini udah menyebar tulisannya seperti itu. Nah, artinya apa? Kita menjadi sangat terganggu, sangat terganggu sekali dalam proses pemilu kita. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bagaimana mungkin ketua penyelenggara pemilu moralnya bejat seperti ini loh. Betul. Dina, moralnya bejat. Dan pada waktu dilaporkan oleh Ibu Asnaini langsung, sidangnya kena ini menyangkut masalah asusila tertutup dan diputus ya teman. Pada waktu itu DPP memberikan memang pelanggaran berat tapi diberikan peringatan terakhir. Nah ini kan kita juga dulu ada beberapa kali. Nah kelihatannya Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu itu memutuskan akumulasi dari tindakannya si Hasyim Asy'ari. Dan kalau kita lihat dari cerita apa yang dikemukakan oleh KAT ini, cat ini, sama peristiwa yang terjadi yang dialami oleh wanita emas itu sendiri. Jadi dia menggunakan relasi kuasa karena dia ketua KPU, ya kan. Pada waktu itu Ibu Asnaini adalah ketua umum partai politik yang mau mengikut pemilu, dan Asnaini mengatakan, "Bang, saya pasti ikut pemilu." Saya bingung juga bagaimana bahwa dia bisa ikut pemilu. Orang perangkat infrastruktur partainya juga nggak ada. Saya punya ketua KPU banget ya. Kalau abang mau masuk, Mas Umi belum tentu lolos kan? Kalau saya dapat lolos. Nah, lolos betul ya, diterima. Hanya pada waktu itu Hasnaini tersandung kasus lain, dia nggak lagi, maka dia tidak diloloskan dalam proses verifikasi lanjutan. Nah, kami 16 partai politik diperlakukan sangat tidak adil.
Ya, karena kami ketua umumnya laki-laki. Iya, iya. Yang 16. Coba kalau ketua umum tidak perempuan, ya kan? Iya, iya. Cantik-cantik. Iya, iya. Peristiwa mungkin terjadi lagi seperti Iya, 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 iya. Dan ini peristiwa yang saya dengar juga rumor. Ini ala-ala bisawab yang menurut saya dapat informasi. Hal yang serupa juga pada waktu dia menjadi KPU di Jawa Tengah. Oke. Jadi ini sudah residivis kalau di kriminal. Habit Bang, habit. Habit, ini kejahatan. Kalau habit itu hobi. Hobi. Kalau ini kejahatan. Kejahatan. Iya, iya, iya. Residivis ini memang berulang kali dengan pola-pola yang seperti ini. Dan dia kayaknya urat malunya nggak ada. Urat malunya nggak ada nih Hasyim Asy'ari ini. Kemarin. Kenapa urat malunya nggak ada? Karena saya sidang juga di Mahkamah Konstitusi. Iya. Ibu Eni, hakim anggota itu bahkan betapa dahsyatnya sekarang ini bahwa isu macam-macam tentang KPU, bahkan termasuk masalah seks katanya, skandal seks, itu kan dia ada. Dia merasa tidak ada masalah. Jadi kan urat malunya nggak ada. Kalau saya disebutkan seperti itu, mungkin saya udah nggak datang lagi. Kemarin juga waktu konferensi pers kan gesturnya santai aja. Ya, biasa aja, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Menggunakan terminologi alhamdulillah. Dia nggak, padahal dia kan kasusnya di agama. Iya. Bahkan, nah ini yang lebih lucunya lagi, ini hukumannya harus berlipat ganda. Bahkan pada sholat Idul Adha kemarin, khatib yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, dia kan judul khatibnya itu juga bagaimana memerangi nafsu kebinatangan, ya kan? Nafsu kebinatang. Artinya nafsu binatang itu nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana dia menyampaikan, ya kan? Bagaimana kita harus memotong korban, memotong nafsu-nafsu kebinatangan di tiap manusia, tapi perilakunya bahkan lebih jelek dari binatang seperti itu. Itu kan perilaku yang lebih jelek dari binatang. Binatang pun kalau dia mau kawin pun ada prosesnya, ya kan? Tidak bisa menggunakan kekuasaannya binatang yang seperti itu di bawah. Ya. Saya kira Hasyim ini udah sungguh keterlaluan ya. Nah, oleh karena itu kita menunggu Adinda Apandi menunggu segera Presiden Jokowi untuk menerbitkan, karena kan dia memang diangkat, dia sah resmi sudah diputuskan oleh DKPP, proses administratifnya kan Presiden karena mengangkat dan memberhentikan, karena ini menyangkut hak protokoler seperti itu. Nah, menurut saya waktu kan hanya pada waktu 1 minggu ya diberikan kepada Presiden untuk menindaklanjuti keputusan di KPP itu seperti itu. Tapi menurut saya juga setuju, tidak hanya proses ini kelihatan dia santai, senyum, hanya menyebutkan alhamdulillah. Seharusnya dia beristighfar, ya kan, bertobat, ya kan. Ini kalau hukum Islam yang berlaku dia dirajam ini dan meminta maaf kepada publik atas kelakuannya kan. Ya, ini kan orangnya bagaimana? Dia harus betul-betul minta maaf kepada publik dan dia harus mukanya dia tutup. Ya kan, kalau dia punya harga diri dan punya kemaluan nih, karena ini kan nggak punya kemaluan ini. Kemarin kita lihat ya biasa saja, kemudian dikawal, didampingi oleh rekan-rekannya. Nah, yang lucunya juga kok temannya juga sangat permisif ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya proses adalah etik, tapi dia bagaimana dia tidak menghargai, bagaimana dia merendahkan, melecehkan kaum perempuan kayak gitu loh. Nah, oleh karena itu saya setuju apa yang dikemukakan oleh Menteri P3A ini, ya kan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kita kan punya undang-undangnya juga. Saya kira Hasyim ini harus dijerat dengan undang-undang TPKS. Ya, tindak pidana perlindungan ya kan. Berarti bisa lanjut ke pidana Bang ya? Harus dilapor. Saya menganjurkan betul kepada CAT ini dengan putusan di KPP ini untuk dia melapor kepada polisi. Dan mungkin kalau sudah ada melapor satu, kalau memang ternyata korbannya banyak, mungkin bisa bermunculan hal-hal ini. Dan orang ini layak dihukum seberat-beratnya, hukuman maksimal. Jadi hukuman maksimal itu kalau tidak salah tindak pidana TPKS ini, ya kan, 15 tahun. Ya. Maka saya kira dia hukumannya harus 15 tahun. Tanpa boleh diberikan yang namanya remisi, asimilasi, apalagi gerasi. Dan ya dibiarkanlah dia ketemu dengan narapidana yang lain, ya kan. Karena dia pasti ketemu dengan narapidana
dan dia mengetahui bahwa kejahatan seksual, kejahatan pelecehan ini kalau di penjara itu walaupun preman sama sekali tidak suka, dia mungkin ketemulah orang-orang yang ada di penjara seperti itu. Oke Bang, nah tentu dengan putusan dari DKPP kita publik ya harus mengapresiasi, salut lah terhadap sikap teman ya terlambat. Ya, nah ini yang mau kita dengar juga dari Bang Yani kan? Ya, memang menurut saya gini, Pak Andi, memang DKPP ini mainnya aman, ya, aman. Karena apa namanya? Kalau kita cermati juga, itu kan seperti yang Bang Yani sampaikan tadi. Jadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Hashim Asy'ari di Belanda, di Amsterdam, tanggal 3 Oktober 2023, itu kan juga ada proses penyalahgunaan kekuasaan, relasi kuasa, kemudian gratifikasi, ya kan? Penyalahgunaan fasilitas negara yang diberikan kepada dia untuk kepentingan syahwat dia. Nah, poinnya yang mau saya tanyakan ke Abang, ini di samping kita mengapresiasi DKPP, ini lambat Bang, gitu loh. Kalau itu iya, bukan hanya lambat. Hashim Asy'ari ini kan sudah berkali-kali dilaporkan. Itu dia poinnya Bang. Ya, sudah berkali-kali dilaporkan dan selalu sanksinya terakhir pada waktu dilaporkan. Terlepas dari CAT nih Bang ya. Ini kan kasus yang kedua yang muncul di DKPP ya. Kasus yang pertama adalah Asnaini dan terbukti juga pada waktu itu. Terbukti juga, bahkan lebih dahsyat lagi. Ya kan, Asnaini ini lebih dahsyat lagi. Dia menceritakan ya kan prosesnya itu, dan bahkan Hashim Asy'ari ini bisa kena suap, bisa, karena dia bepergian. Kalau sekarang kan dia membiayai kan. Kalau waktu itu yang membayar tiket hotel dan sebagainya itu adalah Ibu Asnaini. Oh karena gitu ya. Dia berharap bahwa dengan memiliki seperti itu dia bisa lolos menjadi peserta pemilu. Kalau dia tidak dapat masalah, pasti dia menjadi peserta pemilu, karena Asnaini ini yakin betul dia jadi peserta pemilu dan dia yakin partainya lolos di parlemen. Maka bilang, Bang Yani, udahlah ikut saya aja lah Bang. Guru ini saya ada. Nah gini Bang, ya ini terakhir mungkin Bang ya. Jadi analisa Abang sebagai politisi, ya ini politisi. Jadi saya juga menyaksikan bahwa sebenarnya yang ramai kemarin-kemarin tentang pelanggaran ketua KPU ini kan bukan baru kali ini. Jadi sudah banyak pihak, bahkan dari kalangan mahasiswa juga banyak melaporkan tentang abuse of power gitu kan. Gratifikasi. Ada pemuda madani. Nah, maksud saya gini Bang, ini kenapa DKPP baru tegas dengan persoalan ini? Kenapa tidak saat kemarin? Apakah ada kaitannya dengan pengamanan Pilpres 2024 Bang? Itu yang harusnya Hashim buka. Sebagai penebusan dosanya. Kan ini dosa dia, kan ini kan tidak hanya menyangkut masalah personal. Kelakuan penjahat kelamin tadi, ya kan? Itu kan urusannya personal kan? Tapi kan ada urusan yang lebih besar, urusannya publik. Kan saya yakin Hashim mengetahui proses pemilu kita yang kemarin ini. Dan dia harus buka itu. Harusnya sebagai jalan untuk menebus dosa. Harusnya Hashim berani membuka itu. Nah, kenapa ini juga? Karena ini sudah tidak ada lagi efeknya. Karena pemilu legislatif selesai. Pemilu presiden juga sudah selesai. Coba pada waktu itu bahwa dihukum dia, diberhentikan pada waktu kasus Asnaini. Dalam proses pilpres. Saya kira agak beda. Konstelasi politik akan berbeda. Ini juga menunjukkan betapa noktah hitam yang tidak hanya hitam legam proses pemilu kita ini, rusak serusak-rusaknya. Jadi kehilangan moral, etik dan etika. Kalau kita lihat mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90, ini perkaranya 90 juga lah. Kita nggak ngerti ini kok bisa ya. Perkaranya yang bagaimana meloloskan Gibran, perkara 90 ditindaklanjuti oleh Hashim,
dan kawan-kawan dilaporkan oleh Pak Trazen, dihukum mereka, ya kan, dihukum si mereka yang anggota komisioner KPU yang lainnya dihukum peringatan biasa, dan ini peringatan keras, pelanggaran berat, yang lainnya pelanggaran sedang, dan peringatan terakhir buat Hasyim pada waktu kasus dia tidak menindaklanjuti atau menindaklanjuti putusan perkara 90 itu dengan tanpa prosedural yang tepat dan benar itu, yang hari ini menimbulkan sisa-sisa residu persoalan demokrasi kita. Nah, jadi menurut saya ya ini mungkin sudah tidak digunakan lagi. Tidak apa namanya, Hasyim Asy'ari ini mungkin sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi orang yang selama ini mengendalikan dia. Selama ini ada kalau operasi intelijen, kalau sang yang namanya yang tergalang atau yang namanya intel yang direkrut, tak kala dia sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan atau berguna, maka kan dia diburu untuk dibunuh. Kayak film-film Hollywood kan. Nah, saya kira Hasyim mungkin kategori sudah tidak ada lagi gunanya. Maka sudah tidak ada lagi pembela-pembelanya. Akhirnya dia dibuang. Makanya tadi Abang menyampaikan bahwa penting juga Hasyim Asy'ari untuk bernyanyi lah, bernyanyi gitu ya, dalam rangka untuk memulihkan namanya. Itu kan ada kejahatan personal, tapi dia bongkar kejahatan yang lebih besar sebagai penebus dosa sosial dia. Dosa sosial tadi. Dia membongkar kejahatan yang dia ketahui, sekaligus juga meluruskan nama. Berat ke nama Hasyim Asy'ari ini bukan hanya nama dia, ada nama tokoh, nama pendiri ulama besar, kan, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Dia kan orang tuanya memberikan nama Hasyim Asy'ari itu tentu punya motif, punya niat agar anaknya punya kelakuan, punya akhlak sebagaimana Hasyim Asy'ari sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa, ulama besar kita yang melahirkan organisasi besar. Itu mungkin kita orang tuanya. Tapi ternyata apalah cur, ya kan, Hasyim Asy'ari yang sekarang ini betul-betul moralnya ada titik terendah. Bahkan ditulis oleh Saganda Nenggolan, penjahat kelamin. Oke. Jadi saya kira kita sebagai publik, civil society yang punya kepedulian terhadap negara kita, terhadap moral para penyelenggara negara kita ya, termasuk KPU. Apalagi ini kan menjelang pemilu serentak, pemilu pilkada serentak ya, kabupaten kota dan provinsi juga, Bang ya. Ada saya tambahan sedikit lagi. Ini kan ada mekanisme yang namanya jangan juga nanti main simsalabim juga. Jangan sampai terjadi kayak kasus Harun Masiku kan. Ini kan dia sudah diberhentikan. Artinya ada proses PAW dong. PAW-nya ini adalah dia kan 7, nomor 8 itu menurut informasi laki-laki. Meninggal. Naik yang nomor 9 ini perempuan. Nah, saya kira minta betul segera Pak Presiden Jokowi ini mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan dengan tidak hormat kepada Hasyim Asy'ari dan sekaligus mengangkat anggota KPU yang PAW yang perempuan itu, saya tidak tahu namanya. Nah, baru setelah itu mereka rapat tujuh untuk memilih ketua KPU yang baru. Sebagai wujud penghargaan, penghormatan, penebusan dosa terhadap pelecehan terhadap kaum perempuan. Menurut saya sudah layak ketua KPU itu tidak laki-laki. Oh begitu Bang? Iya. Itu dong. Karena ada perempuan. Biarlah perempuan yang memimpin ini. Kan tidak mungkin perempuan melakukan transaksi seksual lagi kan? Kecuali laki-laki yang ini perilakunya itu. Jadi sebagai hukuman kepada mereka kan kesalahan politik, saya tidak yakin anggota KPU bersama dia tidak tahu kejadian ini. Oleh karena itu sebagai hukuman mereka juga, hukuman mereka yang ada sekarang yang laki-laki tidak usah mencalonkan untuk jadi ketua KPU. Biar 2 orang yang lama dengan yang baru untuk switch untuk menjadi ketua KPU dan wakil ketua KPU. Laki-laki sudah menjadi anggota saja seperti itu. Oke Bang. Jadi saya kira sebagai sebuah kesimpulan ya dalam diskusi kita di waktu yang singkat sore hari ini, ya Hasyim Asy'ari karena
kita melihat kemarin dia gesturnya tegar begitu kira-kira, dan sepertinya tanpa rasa bersalah. Terlepas daripada itu semuanya, maka ya tadi poin dari abang itu dia harus bisa mengungkap hal-hal yang masih dia simpan, dan ini menjadi kunci untuk memperbaiki negara kita, terutama dalam konteks Pilpres kemarin, kemudian juga dalam konteks pemilu legislatif kemarin, sebagai bentuk penebusan dosa dia, kan gitu ya? Ya, dosa pribadi ditebus untuk ya, kemaslahatan yang lebih besar. Kalau dia bertobat, saya kira Allah pasti akan mengampuni. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi publik kita bahwa jangan bermain-main dengan amanat, kan gitu. Ini Hasyim Asy'ari hanyalah kasus dari sekian banyak fenomena gitu ya, kasus-kasus sebelumnya atau fakta-fakta sebelumnya di mana pejabat publik kong kali kong dengan kekuasaan, kemudian mengkhianati rakyat, dan akhirnya dijerembabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi lebih baik, khususnya buat anak muda, milenial, Gen Z, Gen Z, calon pemimpin masa depan. Yang begini jangan dicontoh perbuatannya. Perbuatan yang sangat. Nah, yang terakhir saya kira juga patut diduga gitu ya. Meskipun kita telah mengapresiasi DKPP keberaniannya, tapi ini lambat gitu ya. Boleh jadi memang apa ya? Ya seperti bilang tadi, ini orang sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya dibuang. Tapi bukan berarti bahwa Hasyim Asy'ari tidak punya power juga secara personal untuk kemudian dia mengungkap konspirasi jahat ya para pihak lah. Bisa jadi kan, namanya dugaan. Bisa jadi DKPP yang kong kali kong juga dengan kekuasaan untuk mengamankan Pilpres kemarin. Kemudian para pihak yang terkait, ini penting untuk kemudian diseriusin supaya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Demikian pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, waktu kita singkat, tapi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Yani ini bisa menambah hazanah bagi kita semuanya, hazanah pengetahuan, mencerahkan kita, dan yang paling penting menjadi ibroh buat kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.